Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat pula Ibu Bapak Guru, rekan sejawat di SDN Pasir Goong, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan di sekolah ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah tema tentang penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Perkenalkan, ini tim kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Ada Bapak Muhammad sebagai fasilitator, ada Bapak Purna Irawan sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Pemahaman pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya dapatkan adalah mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu bertindak, berpikir dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mandiri dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kedua, ada disiplin positif. Ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan psikologi yang mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Dan ini adalah bagian-bagian dari nilai profil pelajar Pancasila. Pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada bergotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan tunggal dan kreatif. Budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan akan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata dari warga sekolah, terutama murid. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu tindakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal, seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya bukan pelanggaran peraturan, tetapi dikarenakan mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup atau survival. Nah, dalam poin bertahan hidup, kita sebagai manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, di dalamnya ada rasa dicintai, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan ini adalah sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang kelima, ada penguasaan atau power. Nah, penguasaan ini
dalamnya ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Nah, ini yang keempat, budaya positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman, kedua ada konsekuensi, dan keempat ada restitusi. Dalam hukuman ini ada perilaku yang tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kalau motivasi yang konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai aturan antara guru dengan murid misalkan, atau antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, komite, orang tua, termasuk ini di dalamnya sudah tahu konsekuensi pelanggaran anak itu adalah ini misalkan seperti itu. Selanjutnya ada, namun di konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Penyelesaiannya tidak nyaman gitu bagi murid. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid, artinya mengawasi terus atas kelakuan muridnya, memantau terus gitu. Jadi murid merasa tidak nyaman ketika bermasalah, ini seperti apa jalan yang mereka tempuh. Kita bebaskan saja sesuai keinginannya, asalkan nanti cara penyelesaiannya atau hasilnya sesuai dengan konflik yang mereka hadapi. Terus ada proses kolaboratif, artinya kolaborasi bekerja sama antara siswa misalkan dengan orang tua, dengan guru untuk menyelesaikan ini. Tapi murid tetap mencari solusi secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Misalkan pada waktu itu pernah ada kasus anak kelas 6 misalkan bertengkar di jalan. Waktu itu kan Pak Ajat suruh yang punya masalah, si Akbar itu saya suruh menyelesaikan sendiri. Silahkan datang ke ke pihak orang tuanya tanpa didampingi oleh kita. Mau cara bagaimanapun asal selesai, tidak ada masalah ke depannya, artinya konflik tersebut bisa diatasi oleh sendiri. Begitu. Selanjutnya Pak. Nah, ini budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Misalkan anak datang terlambat, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, silakan pulang kembali ke rumah, karena memang sudah melampaui batas untuk masuk ke kelas. Itu posisi kita guru sebagai penghukum, ya, tanpa memberi ruang berpikir terlebih dahulu, misalkan tanpa menanyakan alasannya, kita langsung saja menjudge gitu ya, menghukum anak gitu. Silahkan misalkan itu hukumannya mau verbalisme atau non verbalisme. Misalkan verbalismenya misalkan dengan fisik ya, silahkan keliling lapangan 10 kali misalkan. Itu kan hukuman fisik ya, itu menghukum. Atau dengan kita menghardik misalkan, kamu terus-terusan saja misalkan melakukan pelanggaran misalkan, awas ya kamu. Nah, kata-kata awas seperti itu adalah menghukum. Itu biasanya dilakukan guru kita selama ini. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita sering memposisikan diri kita itu sebagai penghukum, karena merasa murid tersebut adalah sebagai pelanggar begitu. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kita dalam menangani masalah pelanggaran murid, yang nomor 2 ini pembuat merasa bersalah, artinya dengan kata seperti ini, kamu membuat ibu kecewa, kamu membuat bapak, kenapa saya harus mengecewakan orang tua misalkan ya, seperti itu. Nah, ini untuk posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru tersebut menggunakan kata-kata lembut, kata-kata memelas, kata-kata sedih, sehingga terbangun motivasi dari sang anak tersebut untuk membuat masalah untuk memperbaiki kesalahannya dengan sendirinya. Itu posisi yang kedua. Yang ketiga, posisi teman. Nah, posisi ini lebih lebih nyaman gitu bagi seorang guru. Misalkan kita dengan meraih pundaknya, kita ajak obrol, kita ajak humor gitu. Pada anak tersebut sudah melakukan pelanggaran, tapi kita dibuat anak tersebut enjoy, menikmati proses perbaikan dirinya itu, karena kita raih dengan rasa pertemanan kita.
Misalkan nanti kalau kamu melakukan pelanggaran lagi, kita lari bersama misalkan. Jadi tidak hanya anak yang disuruh hukuman fisiknya, kita ikuti. Jadi mereka merasa ditemani dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ini posisi yang ketiga. Posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau di sini, guru selalu membuat catatan. Ketika sang anak melakukan 2-3 kali perbuatannya, pelanggarannya, ada catatannya. Nah, kemarin kamu datang terlambat. Sekarang kamu membuang sampah sembarangan. Dan sekarang kamu tidak saling menghargai dengan teman misalkan, ya, seperti itu. Nah, ini posisi pemantau guru di sini. Jadi ada catatan-catatan tentang pelanggaran muridnya. Nah, posisi guru yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini posisi yang sangat ideal buat kita, buat guru. Di mana posisi ini kita mempersilahkan anak pembuat pelanggaran tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan caranya sendiri, dengan tekniknya sendiri, bebaskan saja bagaimana caranya. Yang penting nanti anak merasa bahagia, merasa nyaman ketika menyelesaikan masalahnya. Ya, misalkan, ayo ibu hanya membimbing saja. Silahkan kamu perbaiki dari sisi ini dengan cara kamu merasa, kan perbaikannya merasa bahagia gitu, rasa senang tanpa ada tekanan rasa bersalah begitu. Jadi mempersilahkan anak tersebut pembuat pelanggaran itu merasa bertanggung jawab, tapi atas dasar motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi tidak merasa dipantau, tidak merasa dihukum oleh kita, tapi mereka menyelesaikan masalahnya dengan penuh rasa bahagia, tapi di dalamnya ada rasa tanggung jawab, mandiri juga di sini. Ya, jadi merefleksikan dirinya itu dengan pertanggungjawaban yang maksimal begitu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Pertama, yang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Yang kedua, merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memelas, bersedih gitu. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini biasanya posisi guru itu tidak ingin menyakiti murid. Jelas, kita sebagai guru dalam posisi apapun tidak ingin menyakiti murid dalam menyelesaikan masalah. Kita hanya membimbing dengan cara yang berbeda mungkin dari setiap guru. Yang keempat, ini monitor atau pemantau. Memonitor selalu mengawasi ketika murid satu kali melakukan pelanggaran, otomatis kita sudah punya catatan walaupun tidak secara tersurat misalkan, tapi diingatan kita si anak ini melakukan lagi, si anak ini melakukan lagi. Nah, posisi kita ini ada di nomor 4. Yang kelima, yang manajer ini, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dibarengi murid yang bermasalah tersebut, jangan dibiarkan begitu saja. Persilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dengan dukungan kita, dengan support kita, perkataan dan lain sebagainya, agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjutnya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan posisi guru. Misalkan sebagai penghukum gini, patuhi aturan saya, kalau tidak awas ya gitu. Nah, itu lebih ke berkata seperti itu guru. Terus yang posisi membuat merasa bersalah ada kata-kata seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan perbuatan kamu hari ini. Yang ketiga ada posisi teman. Nah, posisi ini lebih ramah ya. Ayo bantu ibu, ayo bantu bapak untuk tidak ada pelanggaran di kelas ini. Ya, terutama kamu jangan berbuat salah lagi misalkan. Ayo bangkit, ayo terus semangat dalam belajar misalkan, jangan mau terbawa oleh emosi dan lain sebagainya. Nah, ini ada posisi pemantau, ada kata-kata seperti ini. Ah, kamu ini kemarin salah, sekarang salah, mungkin besok juga akan berbuat salah. Selalu menyalahkan itu posisi pemantau. Ya, tidak tahu kan anak mungkin besok berbuat lebih baik lagi gitu. Tapi karena memang kita sebagai pemantau selalu saja menganggap anak tersebut itu akan mengulanginya lagi gitu kesalahan tersebut. Nah, ini posisi yang ideal yang ada di nomor 5 ini adalah seperti ini ya. Misalkan ada kata-kata,
apa misalkan rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tanya rencana anak itu seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya, mau cara seperti apa. Kita hanya memanage saja, mengelola emosinya, mendukung dan lain sebagainya. Nah, ini budaya positif yang keenam adalah keyakinan kelas. Kalau dulu itu keyakinan kelas itu lebih ke tata tertib atau peraturan ya, peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, sekarang lebih modern lagi kata-katanya, yakni keyakinan kelas namanya. Nah, keyakinan kelas merupakan fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan memecahkan konflik atau masalah murid dengan guru. Terus keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini harus di dalamnya itu nilai-nilai kebajikan. Artinya posisi anak dalam menyepakati keyakinan kelas ini harus benar-benar dalam kondisi bahagia gitu. Mereka yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka hanya membuat saja tanpa bisa melakukan, itu salah. Jangan sepakati. Kita sebagai guru jangan menyepakati sesuatu tindakan yang memang anak tidak bisa melakukannya. Termasuk kita tidak bisa mengontrolnya misalkan. Jangan paksakan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Terus nilai-nilai kebajikan diantaranya ada disiplin. Disiplin sini banyak, termasuk datang tepat waktu, misalkan bertanggung jawab terhadap dirinya juga. Terus ada religius, keagamaan di sini, budaya 5S, sopan santun, sapa dan lain sebagainya kepada guru dan temannya. Ini masuk ke religius. Nilai keagamaan seperti di dalam itu berdoa sebelum dan setelah belajar. Terus ada nilai religius yang kita akan jadikan visi kita di sekolah, misalkan budaya tentang pembacaan surat-surat pendek. Ya, di akhir ataupun di itu yang bagusnya itu di awal pembelajaran. Kalaupun kita tidak menyelesaikan di awal, mungkin di akhir gitu. Ya, dengan otomatis nilai religius pada anak itu akan tertanam dengan sendirinya. Terus ada etika dan kesopanan, ini yang paling penting kita tanamkan kepada anak. Tanpa etika dan kesopanan, maka mungkin karakter anak akan hilang dengan begitu saja. Ya, ketika kita berada di lembaga pendidikan tidak bisa mengajarkan etika dan kesopanan, maka posisi kita sebagai guru mungkin diragukan ya. Karena untuk mengajar kita itu selalu diberi kemudahan, tapi untuk mendidik ini masuk ke pendidikan etika dan kesopanan itu sangatlah kita selalu dipersulit. Karena memang ini adalah sebuah karakter yang harus kita tanamkan lebih dalam lagi, dijunjung lebih tinggi lagi etika dan kesopanan. Terus ada toleransi juga, di dalamnya ada saling menghargai, termasuk menghargai temannya, apalagi menghargai guru ataupun orang tuanya. Ini sangat harus ditanamkan oleh kita sebagai guru. Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Pertama ada curah pendapat, artinya di sini kita ngobrol, berdiskusi dengan murid. Gali keinginan anak untuk keyakinan kelasnya, mau dibawa kemana kelasnya, mau dibawa kemana konflik atau masalah kelasnya. Kita curah pendapat di sini. Kita tampung masukan-masukan dari anak mau seperti apa. Ini ada di curah pendapat. Terus kita mencatat masukan-masukan. Anak mau seperti apa masukannya? Misalkan ibu ingin budaya religiusnya ini seperti ini, misalkan ada budaya penghafal surat-surat pendek, ada pembiasaan sebelum masuk itu bisa wudhu bersama atau sholat duha. Nah, ini kita sepakati bersama dengan anak. Masuk kampung dulu saja nanti. Mana yang lebih bisa dilakukan bersama di dalam kelas nanti ataupun di lingkungan sekolah kita. Terus berikutnya mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatif di sini seperti jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Kita ganti dengan kata yang lebih luwes lagi, misalkan mari jagalah kebersihan, jagalah kesehatan, jagalah keselamatan kita selama ada di sekolah ataupun dalam keseharian kita. Nah, itu kalimat negatif itu jangan ini, jangan ini. Nah, kata-kata seperti itu dianggap negatif ya buat anak. Jadi kita jangan membatasi pemikiran anak dengan kata jangan-jangan itu.
Jadi kita harus lebih ini lagi, lebih luas lagi penggunaan katanya. Ayo, nah mari jagalah lingkungan, jagalah ini gitu kan. Terus yang berikutnya ada menyetujui dan menandatangani. Nah, kita sebagai posisi guru itu kita harus menyetujui tentang kesepakatan yang mereka buat, ya. Jangan mereka mengajukan kesepakatan tapi kita tidak menyetujuinya gitu. Tidak akan melakukannya, misalkan guru tidak sepakat gitu. Maka ini jangan. Ya. Ketika murid oke, kita oke, barulah kita setujui dan ditandatangani. Ya, ditandatangani oleh kita, disaksikan oleh para murid yang mengajukan masukan-masukan tadi. Nilai-nilai kebajikan yang mana yang mereka ingini, nilai-nilai kebajikan mana yang mereka yakini bisa dilakukan di kelas atau dalam kehidupan kesehariannya. Terus yang terakhir, memasang di dinding yang lebih mudah dijangkau atau dilihat. Jangan kita memasang keyakinan kelas disembunyikan di balik lemari misalkan, tanpa anak melihatnya setiap pagi. Kita pasang aja dekat pintu misalkan. Ketika pas anak masuk, oh ya ini gitu. Jadi mereka secara reflektif gitu ya. Oh saya sekarang bagian piket. Nah muncul nilai kebajikan bertanggung jawabnya. Dengan sendirinya mereka akan mengambil alat kebersihan. Ya gitu. Ketika ada teman datang menghampiri, kelihatan ada nilai toleransi, langsung mereka menyapa misalkan, saling menyayangi dan sebagainya, bersalaman, apalagi bertemu dengan guru. Nah ini sih nilai kebajikan, itu posisinya harus dipajang di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak ya gitu. Nah budaya positif yang ketujuh, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yakni bagaimana menanamkan disiplin positif melalui cara membimbing murid agar menjadi murid merdeka, reflektif, dan kritis di lingkungannya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, ada validasi tindakan. Dan yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Nah ini bagan segitiga restitusi. Lanjut Pak Oki. Nah ini dari bagan segitiga restitusi. Ini saya perjelas narasi dalam bagan tadi. Yang pertama ada meyakinkan si anak dengan mengatakan, ini masuk ke menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada kata-kata seperti ini. Dalam segitiga restitusi, dalam penyelesaian masalah, kita memposisikan kita sebagai manajer. Ini narasinya. Ya, posisi kita yang ideal sebagai guru dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara segitiga restitusi. Ini kata-katanya. Pertama, kita meyakinkan si anak dan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua kan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, terus ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak menikmati hukuman dari kita itu bahagia. Karena kata-kata dari kita itu merangkul gitu. Jadi tidak perasaan kita kan anak-anak salah kamu, awas ya besok. Nah, anak-anak bukannya ingin menyelesaikan masalah, justru anak itu down nanti di sana, takut oleh kita, takut menyelesaikan. Akhirnya mereka tidak sekolah, mengadu ke orang tua yang lain-lain. Akhirnya kita dilaporkan itu Bu nanti. Ya, jadi kita yang tadi akhirnya murid yang melakukan pelanggaran, jadi kita yang kena pidananya, kena laporannya, karena memang kita memposisikan diri kita itu salah gitu. Jadi kita itu salah melakukan tindakan begitu. Bukannya kita melakukan kesalahan, tapi salah melakukan tindakan dalam menangani pelanggaran anak. Yang kedua ini menstabilkan identitas. Yang kedua menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kan tadi di depan ada ketika anak melakukan pelanggaran sebenarnya bukan suatu kesalahan. Cuma si anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya kan kebutuhan dasar itu kan ada kebutuhan dasar bertahan hidup, ada kurang kasih sayang gitu, kurang bahagia, kurang kebebasan, kurang penguasaan. Nah si anak tersebut ketika melakukan pelanggaran itu jangan memponis anak ini salah gitu. Padahal mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Gitu. Misalkan kita menggunakan kata ini, kamu pasti mempunyai alasan melakukannya. Mengapa melakukannya? Ibu mau tahu, bapak mau tahu, kenapa kamu melakukan ini begitu. Dengan kata ini, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi ibu
dan Bapak bangga kamu hanya melakukan ini. Bayangkan jika kamu melakukan yang lebih buruk dari ini misalkan. Ya, nah seperti itu. Yang ketiga, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Dengan kata ini, kamu mau menjadi seperti apa, nak? Mau menjadi orang seperti apa? Kamu terus saja melakukan ini. Ayo bangkit, bangkit, janganlah gitu. Nah ini. Ya, terus ada apa yang kita yakini di kelas? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa kamu melanggarnya? Gitu. Atau apa yang kita yakini di keluarga? Kenapa kamu selalu tidak terbuka dengan keluarga, dengan kelas gitu, sehingga kamu bisa melakukan ini? Gitu. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif yang di dalamnya ada 7 budaya positif tadi ya Pak, Bu. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Saya di sini bukan niat menggurui, hanya saya memaparkan pemahaman yang saya miliki. Untuk kedepannya, misalkan bila ada ini sebuah ilmu, maka itu alhamdulillah. Dan ini bila sebuah kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian, salam saya dari penggerak angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, harus baik ya, karena hari ini kita akan dengan penuh semangat menghadapi materi-materi atau pelajaran dari Ibu. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian pada hari ini membuat satu keyakinan. Satu keyakinan itu adalah satu peraturan yang dibuat untuk diri sendiri. Dinamakan keyakinan kelas kalau ada di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya kita akan sepakati untuk dijadikan peraturan atau tolak ukur dalam bertindak kalian di dalam kelas 5 ini. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan atau peraturan yang harus kalian taati. Dan keyakinan kelas adalah diisinya itu nilai-nilai kebaikan. Misalkan ada keyakinan kelas disiplin misalkan. Nah, disiplin itu adalah kebaikan untuk kalian yang harus diterapkan di kelas. Ada yang tahu lagi tentang keyakinan kelas yang lain? Ada? Apa? Nah, menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Misalkan datang ke kelas tepat waktu. Jangan lelet ya dari rumah, misalkan di jalan kalian main dulu. Pas tahunya datang ke kelas sudah jam 10. Itu waktunya kurang. Jangan seperti itu. Yang lainnya misalkan apa lagi? Tidak makan di kelas. Bukan makan kelas, tapi tidak makan di kelas. Kelasnya jangan dimakan ya, karena terlalu besar. Apalagi? Saling menghargai. Dengan teman itu harus saling menghargai. Saling menyayangi. Jangan saling mencintai. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas yang harus kalian tempel nanti di papan ini, di karton atau di papan keyakinan. Kita akan sepakati keyakinan apa yang akan kita buat, yang akan kita sepakati untuk kelas 5 ini. Dan keyakinan tersebut nanti akan dijadikan patokan untuk berkipi. Nanti kalian tempel di karton ini keyakinan masing-masing. Misalkan tentang kejujuran, ada di warna kuning misalkan. Nanti tempel satu warna sesuai yang sudah ada
keyakinan kelas di kertas ini sesuai keyakinan yang ada di hati kalian. Misalkan kalian ingin kelas ini seperti apa, ingin kelakuan atau perbuatan kalian seperti apa, silahkan tulis di kertas yang telah ibu sediakan. Akan bagikan satu orang satu. Belakang. Semua harus kebagian, ke belakang kan. Sebar. Stop disebar. Satu orang hanya satu. Sebarkan, belakang. Silakan tulis di bagian warnanya. Di bagian warna ini. Di belakang sana, di belakang. Belakang satu, hanya satu. Cung yang belum kebagian. Hanya satu. Itu belakang kan ini. Sudah kebagian semua? Oh, ya. Hanya satu.